Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ida Widaningsih dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan. Hari ini kita sudah mulai masuk di minggu kedua dalam pembelajaran semester genap. Mudah-mudahan semuanya sudah siap kembali belajar meskipun dari rumah dengan menggunakan via daring. Oke, karena kita masih di tengah-tengah pandemi, jadi kita masih seperti semester kemarin, kita menggunakan pembelajaran jarak jauh. Tapi mudah-mudahan hal ini tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar. Oke, sebagai guru sejarah, di sini saya tetap mengingatkan jas merah atau jangan sekali-kali melupakan sejarah. Baiklah, untuk hari ini di semester genap kita akan mempelajari mengenai pengaruh Perang Dunia terhadap negara-negara di Eropa, termasuk negara-negara di Asia, salah satunya Indonesia. Oke, untuk topiknya yang akan kita bahas hari ini itu adalah Perang Dunia Pertama. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu perang. Perang itu adalah konflik bersenjata antara dua negara atau lebih. Jadi kalau perang dunia itu adalah perang yang melibatkan banyak negara dengan wilayah yang luas dan korban yang banyak. Perang Dunia Pertama itu terjadi tahun 1914 sampai 1918. Yang fokus awalnya di Eropa kemudian menyebar ke seluruh dunia. Oke, sebelum Perang Dunia Pertama dimulai, keadaan Eropa itu sudah jauh lebih baik dari zaman sebelumnya. Jadi ketika sebelumnya The Dark Age, Eropa sudah mulai bangkit dengan adanya Renaissance, kemudian Eropa semakin berkembang dengan adanya revolusi industri, munculnya nasionalisme, tapi hal ini tidak dapat dihindarkan terjadinya persaingan antara negara-negara di Eropa di awal abad ke-20. Hal inilah yang salah satunya memicu terjadinya Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama itu dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Sebab umum dengan sebab khusus. Sebab umum yang pertama itu adalah pertentangan antar bangsa Eropa. Bangsa mana sih yang bertengkar? Yang pertama, bangsa yang terlibat pertikaian atau terlibat pertentangan itu adalah Jerman dengan Prancis. Jerman dengan Prancis ini sebelumnya sudah terlibat peperangan. Tahun 1870 sampai tahun 1871 mereka berperang dan Prancis kalah. Nah, sekarang Prancis ingin membalaskan dendamnya kepada Jerman. Pertentangan yang kedua itu antara Jerman dengan Inggris. Dua negara ini saling bertentangan karena memperebutkan wilayah kekuasaan. Dua negara ini saling bertentangan karena terlibat persaingan industri. Oke, pertentangan yang ketiga itu adalah antara Jerman dengan Rusia. Jadi Rusia menganggap itu Jerman itu sebagai pengganggu. Rusia ingin menguasai wilayah Laut Tengah, tapi harus melawan atau melewati Turki. Dan di sini Turki didukung oleh Jerman. Akibatnya Rusia itu harus melawan Turki yang dibantu oleh Jerman. Rusia menganggap Jerman itu adalah pengganggu. Kemudian pertentangan yang keempat itu adalah antara negara Austria-Hungaria dengan Rusia. Dua negara ini saling bersitegang itu karena memperebutkan satu wilayah, yaitu Balkan. Adanya pertentangan di negara-negara Eropa itu menyebabkan latar belakang yang kedua di sebab umum, yaitu terbentuknya persekutuan atau politik mencari kawan. Jadi negara-negara di Eropa yang bertentangan itu mereka mencari kawan yang memiliki musuh yang sama. Maka negara-negara di Eropa pecah menjadi dua blok besar, yaitu blok sekutu dengan blok sentral, triple aliansi dengan triple entente. Triple aliansi itu ada negara Jerman, Austria, Hungaria dengan Italia, yang nanti Italia berubah haluan menjadi triple entente atau blok sekutu bersama dengan Prancis, Inggris, Rusia. Nanti Italia bergabung dengan mereka. Oke, yang ketiga itu sebab umum yang ketiga itu adalah perlombaan senjata. Jadi negara-negara yang tadi bersaing, mereka yang memiliki kelompoknya sendiri, itu mereka saling mempersenjatai. Mereka saling mengatur strategi untuk perang. Takut suatu waktu itu terjadi serangan dari negara lain. Itu adalah sebab umum
lahirnya Perang Dunia Pertama. Faktor yang kedua itu adalah sebab khusus atau faktor langsung yang memicu timbulnya Perang Dunia Pertama. Sebab khusus yaitu peristiwa Sarajevo Incident, di mana itu terjadi di daerah Sarajevo, Bosnia. Sebab khususnya Sarajevo Incident itu suatu peristiwa pembunuhan putra mahkota dari Austria-Hongaria yang dibunuh oleh pemuda Serbia yang bernama Gavrilo Princip. Jadi sebelumnya itu tentara Austria-Hongaria itu berlatih di Bosnia. Padahal wilayah Bosnia itu wilayah yang bebas dari Austria-Hongaria dan dari Rusia. Tapi Austria menjadikan wilayah tadi itu sebagai tempat untuk latihan tentara-tentaranya. Hal ini dianggap melanggar. Makanya di sini seorang pemuda Serbia dengan beraninya dia membunuh putra mahkota yang sedang berkunjung di Bosnia, di Sarajevo. Dibunuhlah Franz Ferdinand beserta dengan istrinya. Hal ini yang memicu, yang menyulut terjadinya Perang Dunia Pertama. Diawali oleh raja dari Austria-Hongaria yang meminta pertanggungjawaban kepada Serbia. Diminta untuk menyerahkan Gavrilo Princip. Tapi hal itu tidak dihiraukan. Makanya Austria-Hongaria yang dibantu Jerman menyatakan perang kepada Serbia. Serbia di sini tentunya tidak sendirian. Dia yang memiliki teman itu Rusia itu tidak bisa tinggal diam ketika dinyatakan perang oleh Austria. Makanya di sini Serbia dibantu oleh Rusia. Rusia yang memiliki komplotan Inggris, Prancis itu tentunya tidak gentar untuk melawan Austria dengan Jerman. Maka di sanalah meletuslah Perang Dunia Pertama. Jalannya Perang Dunia Pertama itu ada dua blok. Blok Barat dengan blok Timur. Jadi awalnya Jerman ketika melancarkan perang dengan Austria itu strateginya yang pertama mereka serang dululah bagian barat. Serang dululah Prancis. Serang dululah Inggris. Setelah itu kita fokus menyerang Rusia di timur. Ketika Jerman menyerang Prancis, Jerman menyerang Inggris, tiba-tiba pasukan Rusia itu ke Jerman, ke daerah Rusia menyerang Jerman. Maka di sini fokus Jerman pun menjadi terpecah-pecah. Harus melawan di barat, harus melawan Prancis, harus melawan Inggris, dan di timur harus melawan Rusia. Maka di sini terjadilah persaingan atau peperangan yang alot. Terjadinya Perang Dunia Pertama itu tidak hanya terjadi di Eropa, juga terjadi di Pasifik dan terjadi di Afrika. Perang dunia itu terjadi antar negara-negara jajahan dari negara-negara Eropa yang tadi terlibat Perang Dunia. Ketika di Eropa terjadi peperangan yang sangat alot, di Afrika, di Pasifik justru semakin gencar. Negara-negara jajahan Jerman, jajahan Austria-Hongaria itu berhasil dikuasai oleh Inggris, dikuasai oleh Prancis, dikuasai oleh Rusia. Akibatnya Jerman di sini semakin terdesak dan Jerman pun yang semakin terhimpit mengajukan perjanjian perdamaian. Dan di sini disetujui oleh sekutu dengan syarat Jerman harus membayar ganti rugi perang. Jerman dan Austria-Hongaria harus melepaskan daerah-daerah jajahan. Tentunya ini sangat merugikan pihak sentral, baik Jerman maupun Austria-Hongaria dan Turki. Dan ditambah lagi ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh Jerman. Jadi Jerman itu menerapkan politik kapal selam. Siapa saja perahu yang melalui perairannya ketika ada kapal atau perahu yang melalui perairan Jerman itu akan ditenggelamkan milik siapapun. Dan kebetulan yang menyeberang di perairan Jerman itu adalah milik dari Amerika Serikat. Perlu diketahui, Amerika Serikat itu tidak terlibat dalam Perang Dunia Pertama awalnya. Amerika Serikat itu netral, tidak memihak blok sekutu ataupun blok sentral, netral. Tapi karena kesalahan fatal dari Jerman, pertama tahun 1915 kapal Lusitania itu menyeberang perairan Jerman, ditenggelamkan oleh Jerman. Kedua kalinya tahun 1917
Lagi-lagi, kapal warga Amerika melewati perairan Jerman ditenggelamkan oleh Jerman. Hal ini justru semakin menambah kekesalan bagi Amerika. Amerika yang awalnya netral terpaksa harus bergabung dengan sekutu untuk melawan sentral. Itulah kesalahan fatal dari Jerman. Jerman itu diibaratkan membangunkan singa yang sedang tidur, yang tidak tahu apa-apa malah diserang. Yang awalnya netral itu malah diserang. Akibatnya Amerika pun bergabung dengan sekutu dan melawan sentral. Bergabungnya Amerika dengan sekutu itu semakin memperparah sentral. Sentral yang semakin terdesak akhirnya pun kalah dalam Perang Dunia Pertama. Tanggal 28 Juni 1919, maka di sini terjadilah perjanjian Versailles yang menandatangani atau yang menandai berakhirnya Perang Dunia Pertama yang dimenangkan oleh sekutu dan sentral pun kalah. Adanya Perang Dunia Pertama ini memberikan pengaruh yang besar baik dari politik, ekonomi, sosial. Dari politik itu muncul Liga Bangsa-Bangsa. Kemudian negara-negara kerajaan itu dihapuskan dan muncul paham-paham baru seperti Nazisme, komunisme, kemudian fasisme. Dan dari segi sosial, masyarakat itu masih trauma dengan banyaknya korban, rusaknya fasilitas, itu masih memiliki rasa trauma, ketakutan. Dan dari segi ekonomi itu muncul yang namanya krisis Malaysia. Itulah pengaruh dari Perang Dunia Pertama. Alhamdulillah, mungkin pemaparan untuk pengaruh Perang Dunia Pertama pada pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Apabila masih kurang paham atau ada pertanyaan, boleh kita diskusikan di Google Classroom. Setelah itu, silakan kerjakan tugasnya. Ya, Ibu cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan salam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.